Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hasim Tasmodinoto di channel 4 Mei. Dan pada kesempatan hari ini, puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan Allah dalam satu media seperti lazimnya era milenial, yaitu video YouTube ya. Dan sudah bersama saya Ustadz Nur Hasan Yazid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, kemarin beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 pekan yang lalu, kami mendapatkan uraian dari Ustadz Nur Hasan Yazid mengenai 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah itu, yang notabene-nya merupakan satu ayat atau 2 ayat yang dahsyat sekali, yang luar biasa ketika itu menjadi amalan kita kita amalkan dalam wirid-wirid kita. Untuk itu kita langsung saja untuk mengulas persoalan itu atau 2 ayat tersebut dengan Ustadz Nur Hasan Yazid. Ustadz, beberapa ayat di surat Al-Baqarah yang terakhir itu menjadi surat yang begitu luar biasa sekali. Artinya sampai ada kemudian hadis yang menegaskan hal itu. Ini sejauh mana sebenarnya kita mencoba untuk mengumpasnya, Ustaz? Ya. Kedahsyatan dari 2 ayat tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan lagi hadis tersebut. Ani bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, telah mencukupinya. Kafatahu, mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan mengenai mencukupinya ini memang ada beberapa penafsiran. Yang pertama mengatakan bahwa segala kebutuhan urusan dunia akhirat akan dicukupi dengan membaca 2 ayat yang akhir dari surat Al-Baqarah. Yang kedua, maknanya adalah ini sudah mencakup seluruh zikir di malam hari. Andai kata kita tidak sempat berzikir di malam hari karena kelelahan mungkin, maka membaca 2 ayat ini sudah mencakup, meliputi seluruh zikir-zikir yang kita baca pada malam hari. Nah, ini keistimewaannya. Kemudian apalagi ini dalam situasi pandemi COVID-19 ya, kita memang sangat membutuhkan pendekatan diri kepada Allah, dan supaya Allah segera mengangkat kasus ini atau COVID-19 ini sehingga kita bisa normal kembali kegiatan kita. Maka menurut saya membaca 2 ayat ini di malam hari sangat penting. Bukan berarti di siang hari nggak boleh juga. Hanya saja di hadis tadi kan di malam hari itu telah bisa mencukupi kebutuhan akhirat. Nah, kemudian Ustaz, kalau kita kaitkan dengan persoalan pandemik hari ini, kita mengawali dengan mencoba mengupas penafsirannya, Ustaz, dari masing-masing ayat. Dari ayat tadi ya. Di ayat yang 2 ayat 85, 285. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul maksudnya Muhammad SAW beriman kepada yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dan juga orang-orang yang beriman atau mukmin itu semuanya juga beriman kepada yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Beriman itu bukan sekedar kita hanya percaya, tetapi kita benar-benar mau membaca, mempelajari, mentadaburi, kemudian mengamalkan isi dari Al-Quran. Dan ini ciri mukmin. Kalau orang beriman kepada kitab Al-Quran kemudian malas untuk membaca, malas mempelajari,
maka ya patut dipertanyakan kadar keimanannya itu. Wal mukminun itu disebutkan kulun, masing-masing amana billahi, beriman kepada Allah. Allah sebagai Rabb, pencipta alam, penguasa alam, yang pengatur alam semesta ini, dan hanya Allah lah yang berhak disembah. Ini harus kita imani semua. Kulun amana billah wa malaikatihi, dan juga beriman kepada para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, dan para rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kita tidak membeda-bedakan di antara satu dari para rasulnya tadi. Ini sikap kita sebagai muslim, seluruh para rasul kita imani. Andai kata salah satu rasul tidak kita imani, batal keimanan kita, Ustaz. Iya. Nah, yang memang paling penting untuk kita pahami hari ini adalah bagaimana dua ayat tadi itu, Ustaz. Itu kan kemudian kita pahami, Ya. sehingga kemudian kalau istilah Ustaz kemarin itu ada yang namanya tadabbur di dalam dua ayat tersebut, sehingga Ya. kemudian yang kita permohonkan atau yang kita baca itu betul-betul nyambung dengan yang maksud Allah turunkan. Nah, berarti kuncinya mengamalkan dua ayat tadi itu, kalau kita lihat dari keterangan Ustaz tadi, adalah beriman dulu, Ustaz. Benar. Beriman kepada Allah, dalam konteks ini Allah sebagai pemelihara alam semesta ini. Lalu selanjutnya bagaimana, Ustaz? Ya, kita sebagai muslim kan tidak membeda-bedakan para rasul ya. Baik. Seluruh para rasul kita imani. Kemudian la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, ini Kita penting. sikap kita sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah, ucapan kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Jangan seperti orang-orang Yahudi, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami mendurhakai. Tidak boleh seperti itu. Kemudian ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Rabbana, Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Kita harus banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Di antara pintu rezeki itu kalau kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan sebagai termasuk penutup mengunci rezeki itu adalah karena kita banyak dosa. Kita menyadari kita itu manusia, banyak dosa, makanya pesan ayat ini tadi, hendaklah kita mohon ampun kepada Allah. Ada, Ustaz, orang yang tidak mengatakan sami'na wa asyina, tetapi sami'na wa analisa. Dipikir dulu ini konteksnya cocok gak dengan yang dirasakan atau tidak. Ada yang seperti itu, mencoba menghubung-hubungkan konteks yang itu, sehingga kadang disinilah letak apologi manusia ini. Ini kalau kita melihat masyarakat kita ada yang seperti itu, Ustaz. Ini bagaimana? Iya. Jadi dia masih mikir-mikir dulu ya. Mikir dulu. Apakah itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, itu mencoba berapologi seperti itu. Ya. Kita sebenarnya di dalam memahami Al-Quran yang isinya adalah banyak perintah-perintah, kita tidak perlu kemudian kita kaitkan dengan konteks. Satu misal saja. Ada perintah untuk kalau perempuan pakai jilbab, Iya. ya. Kemudian dikaitkan dengan konteks Arab Saudi, sehingga mereka itu, Ustaz, ya nggak cocok kalau di Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu cocok, itu tidak benar, karena Islam itu adalah agama yang universal, rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa tertentu, tidak. Ya sudahlah, kalau kita sudah paham, nggak usah kita bertele-tele seperti Bani Israel. Bani Israel suruh nyembelih seekor sapi, masih tanya lagi, sapinya tua atau muda. Beritahu antara tua dan muda, itu belum puas, tanya warna. Akhirnya mempersulit diri. Mempersulit diri. Ya, Ya. ya.
Baik, lalu di ayat berikutnya Ustaz, ada pesan-pesan penting yang perlu kita kita eksplorasi sehingga Ya, kemudian ya. kita memahami secara utuh. Ya, ayat berikutnya yaitu ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini ajaran Islam yang sangat luas, fleksibel, tidak kaku. Jadi semua beban-beban yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kesanggupan kita, kemampuan kita. Kita ambil contoh saja puasa Ramadan. Mungkin orang yang belum pernah puasa itu menganggap, wah itu berat, nggak mungkin lah kita puasa. Tapi setelah kita coba, kita laksanakan, ternyata tidak berat. Dan kita enjoy dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan itu pun oleh Allah masih ada dispensasi-dispensasi yang diberikan kepada orang yang sakit misalkan. Sakit kalau untuk puasa kan bisa makin parah. Boleh tidak puasa. Ganti dari yang lain kalau sudah sembuh. Nah, kalau nggak bisa sembuh gimana? Bisa diganti dengan bayar fidyah. Kalau nggak punya apa-apa, untuk bayar fidyah nggak ada. Ya kalau kan dia miskin, ya sudah nggak usah bayar fidyah, tapi dia nggak apa-apa, nggak puasa karena memang nggak mampu melakukannya. Ini kan fleksibel sekali ya. Termasuk sholat, kita boleh dengan duduk, kalau nggak bisa berdiri. Untuk sholat fardu ya, sholat sunnah dengan duduk boleh, walaupun bisa berdiri tetapi pahalanya separuh. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri, kecuali yang memang tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Nah, inilah namanya perintah Allah sesuai dengan kesanggupan manusia untuk melaksanakannya. Mungkin tidak ada agama lain yang seperti ini. Lalu ini Ustaz, sebelum kita mencoba untuk di penerjemahan berikutnya, Allah tidak tidak memberikan beban sesuai dengan kesanggupan. Itu juga artinya satu prinsip bahwa kita bisa concern, umat Islam bisa melakukan satu upaya-upaya yang tidak harus terprovokasi oleh situasi. Ada pemikiran ke arah sana, bagaimana kalau seperti itu? Orang seolah-olah dikondisikan harus seperti negara ini, harus seperti negara ini. Tetapi kemudian kita justru kemudian meninggalkan prinsip-prinsip kita sebagai seorang muslim misalnya. Ini bagaimana Ustaz kalau dikaitkan ke arah sana? Sepanjang apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut itu sesuatu yang memang positif, tidak ada masalah. Ya. Satu misal kedisiplinan, seperti kalau di Singapura itu sangat disiplin dalam menjaga kebersihan. Kalau orang membuang sampah sembarangan didenda. Kalau tidak salah dulu dendanya itu $50. Awalnya didenda, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi budaya. Akhirnya orang sudah tidak mikir denda lagi, karena apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Demikian pula di negara mana itu ya, Swedia ya, Swiss, Finlandia yang negara yang paling makmur itu. Ya, ingat saya Finlandia, New Zealand dan Finlandia. Oh, iya. Itu negara yang menanamkan kejujuran kepada warga negaranya. Sebenarnya itu ajaran Islam kan, kejujuran itu. Intinya kan di situ. Rasulullah pesannya kan, hendaklah kalian berlaku jujur. Karena jujur itu akan membimbing kalian kepada kebajikan. Kebajikan membimbing kalian kepada surga. Tapi sayang, kita memang belum bisa ya. Buktinya apa kok belum bisa jujur? Korupsi masih merajalela ya. Jadi ya tetap saja tidak ada masalah sepanjang itu positif. Ya. Jadi bukan dalam konteks ini biasanya kan ada misalnya Amerika yang dipandang negara adidaya, tetapi sekuler lain. Sekulernya ini nggak perlu kita ambil, tapi kedisiplinan mengenai hal-hal yang memang diajarkan di dalam Islam itu yang kemudian kita perkuat, Ustaz. Iya, benar. Baik, berikutnya Ustaz. Ya, berikutnya. Kemudian di ayat tadi lanjutannya adalah laha ma kasabat
wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari apa yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi orang punya tanggung jawab masing-masing. Kalau dia melakukan kebaikan dapat pahala, melakukan kejahatan dapat siksa. Kalau orang berpikir seperti itu, maka dia akan melakukan kebaikan. Dia akan menghindari segala macam bentuk